Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan kegiatan pengajian kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah, yang senantiasa mengamalkan sunnahnya, yang senantiasa memperjuangkan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Malam hari ini kita lanjut untuk masih di halaman 41. Jadi kemarin kita sampai huruf apa, Pak? Da ya. Kita sudah sama-sama berlatih mengucapkan huruf disesuaikan dengan makhrajnya dan juga menyempurnakan dengan sifatnya, dengan sifat-sifatnya. Kita masuk ke huruf ro, ya, huruf ro. Huruf ro ini padanannya di Indonesia R ya. Dia itu huruf yang keluarnya dari lancip lidah ya, dari ujung lidah. Aduh, saya ngambil buku yang buku saya ini, Pak. Kosong. Ini cetakan yang ini nih, masalah nih. Jadi padanannya itu dengan R kalau di kita ya. Dia huruf yang memiliki sifat yang sampai pembahasan huruf ro ini ada satu bab tersendiri ngebahas huruf ro. Akan sulit menyebutkan huruf ro ketika kita mungkin, mohon maaf, ada yang susah nyebutin huruf R ya, cadel bahasanya cadel ya. Ini kita sama-sama nadakan untuk memantapkan pengucapannya. Ikuti saya, Pak ya. Rori rubar, rurari rorna, minal murni, mari rorani ra. Ulangi lagi. Rari rubar, rurani rorna, minal murni, mari rorani ra. Kita kupas sedikit huruf ro. Pertama, mengucapkan huruf hijaiyah maksimal ya. Jadi mungkin karena lagi dingin agak mager ya. Sebutkan huruf ro ini ketika harokat fathah, dhammah atau kasroh, penyebutannya ada perbedaan antara tipis dan tebal. Yang pertama, ketika ro itu maka menyebutkannya tebal, ro ya, ro. Kalau kasroh, khusus kasroh, dia menyebutkannya tipis, ri ya, ri, kayak cadel ya. Ri, antara ro dengan ri, tipis. Ru sama tebal, ru. Itu ketika hurufnya hidup ya, gampangnya huruf hidup ya. Huruf hidup berarti huruf yang berharokat, ro, ri, ru. Nah, lain lagi ketika dia mati atau sukun. Kalau dia sukun, yang menentukan tebal atau tipisnya tergantung dari harokat huruf sebelumnya ya. Ini kita belum masuk bab, cuman saya sampaikan dulu.
ada babnya sendiri nanti, cuman kita sampaikan dulu, kita bahas sedikit. Kalau dia sukun, maka tebal atau tipisnya tergantung harokat dari huruf sebelumnya. Contoh, ketika ro sukun atau ro mati, harokat huruf sebelumnya itu fathah. Seperti apa? Lafaz takbir, Allahu Akbar. Bar tebal, ya. Apalagi yang fathah, ro-nya mati atau hidup? Kalau bacaan disukun, di wakaf, ro jadi hidup atau mati? Wow, di mana? Jadi hukum dasarnya setiap huruf dalam rangkaian kata ketika diwaqaf, maka huruf terakhirnya itu mati. Mati berarti dia jadi sukun. Sukun berarti yang kita bahas adalah penyebutan hurufnya ketika sukun. Dan ini huruf ro, ketika dia sukun, huruf sebelumnya yang mempengaruhi dirinya itu tebal atau tipis. Contoh Allahu Akbar, ya. Jadi bukan Allahu Akbar, bar, ya. Berikutnya dhammah. Kalau ro sukun, harokat huruf sebelumnya dhammah, ya. Apa? Contoh potongan ayat yang ro mati tapi huruf sebelumnya sukun. Sudur, ya, sudur. Surat apa? Alhaakumut takatsur. Iya. Nah, ayat berikutnya yang di akhirnya itu ro sukun, harokat huruf sebelumnya kasroh. Maqabir, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika kasroh, bir, getarannya ro-nya tipis kayak orang cadel. Bir itu yang membedakan antara tebal dan tipis di huruf ro. Perlu banyak latihan karena saya sering menemukan bahkan ketika ro itu kasroh atau sukun sebelumnya kasroh, sering masih dibacanya tebal. Hatta zurtumul maqabir. Nah, itu salah. Sifatnya nggak sempurna ya di situ ya. Bir. Nah, ini pengenalan untuk sifat khusus daripada huruf ro. Kita masuk ke huruf berikutnya, Pak. Ini huruf za. Za ini suka ketuker sama huruf apa? Ja. Najzil, nazjil. Nah, ini suka ketuker ya antara jim dan zai. Ya, mungkin karena kurang teliti, sama memang ini tempat keluarnya dempetan. Bedanya kalau jim, ja, lidahnya nempel dengan langit-langit ya. Kalau za, lidahnya kalau bahasa Sundanya almos, hampir nempel. Za. Ya. Najzil. Nah, itu sering ketuker. Tadi sore aja murid saya satu setoran hafalan masih susah-susah itu dalam huruf za dengan ja. Nah, dan di bapak-bapaknya juga ada juga yang masih suka tertukar. Kadang-kadang ja-nya ragu, jadi seperti za. Seringkali juga za-nya ragu, jadi seperti ja. Nah, ini untuk huruf za. Kemarin kita bahas ya, za dia itu sifatnya diantaranya itu menyebar ya. Sya, za. Padanannya di kita dengan huruf apa, Pak? Z ya, Z ya. Dan suka tertukar juga za itu dengan satu lagi apa? Za ya. Idza zulzilatil, ya.
Kalau yang nggak teliti-teliti, iza zulzilatil za semua, atau iza zulzilatil za semua. Ya, ini pentingnya kita untuk teliti. Baik, kita lantunkan, kita nadakan. Zazizubaz, zuzan zanizazna, minal muzni mazizan zaniza. Saya ulangi, sebelumnya saya ingatkan, fathah tanwin ketemu za hukumnya apa? Ikhfa apa? Halki, hakiki ya, hakiki. Jadi engnya, gunahnya dipakai eng gitu ya. Ikuti. Zazizubaz, masih ada yang kerasa ja. Ulangi ya. Zazizubaz, zuzan zanizazna, minal muzni mazizan zaniza. Jadi huruf za itu dia ketika waqaf baz. Nama Syekh ya, Syekh bin Baz itu pakai za. Kalau ja, baj, dia berhenti. Baj. Kalau za, baz. Ya. Ada pergeseran. Jadi enggak stop di tempat, enggak. Mungkin bergeser sekitar beberapa saat sesudahnya. Baz. Selanjutnya, ya, ini sa. Sa ini insya Allah sedikit yang sangat jarang yang mengalami kendala di huruf sa, karena di kita itu padanannya S ya, S dan S biasa aja, S ya. Baik, ikuti Pak. Sasisubas, susan sanisasna, minal musni masih sanisa. Ulangi lagi. Sasisubas, susan sanisasna, minal musni masih sanisa. Baik, huruf sa suka ketukur sama apa Pak? Sama ta, sama satu lagi sya. Harokat-harokat tertentu ketukernya sama so ya. Minas sodikin sid. Kalau harokatnya kasroh biasanya itu nggak terlalu, kalau nggak teliti itu nyebutin kita nggak beda antara si dengan si ya, antara si dengan si itu biasanya kesalahannya ketika kasroh ya. Minas an'amta alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada. Si dengan si, kalau dia nggak teliti wasid, padahal so. Sa dengan so sering ketukar ketika harokat kasroh ya. Selebihnya kalau sa dengan ta, biasanya salahnya bukan di sa-nya tapi ta-nya. Sa-nya nyerempet jadinya sa ya, tertukar karena memang kalau sa itu kan hanya posisi lidah di dalam aja. Kalau ta, lidahnya ke depan dulu Pak ya. Sama seperti za ya.
Baik, kita lanjut ke huruf berikutnya. Ini huruf yang memiliki sifat namanya at-tafashi, menyebar ya. Jadi tadi saya ralat yang punya sifat menyebar itu cuman huruf sya, satu huruf doang aja. Sya. Kalau di kita sy. Ya. Ini suka ketukernya sama sa juga, sama sok juga, ya. Sama ta juga ketukar bukan karena bunyinya. Kalau sama ta ketukar karena bentuknya mirip. Titiknya sama-sama 3. Cuman kalau ta seperti perahu aja. Kalau sya ini kan dia ada 2 lekukan. Ya. Baik. Kalau untuk posisi dia sendiri sya ya beda bentuknya. Tapi kalau posisi nyambung, kalau nggak teliti, apalagi yang lupa kacamatanya ketinggalan, wah titiknya 3 nih gitu kan. Wah ini sya nih, padahal ta. Atau ini ta nih, padahal sya. Gitu. Untuk penyebutan, kadangkali tertukar dengan huruf di bawahnya so. Sya dengan so. Baik, kita nadakan. Sya shi shu bash. Shu shan shani shashna. Minal mushni. Mashishan shanisha. Lagi. Shashishu bash. Shushan shani shashna. Minal mushni. Mashishan shanisha. Baik, itu huruf sya. Berikutnya huruf so ya, so itu susah ya. Ini masuk dalam bagian huruf-huruf izlaq yang susah disebutkan ya, bukan izlaq, huruf-huruf yang dia susah disebutkan. Apa istilahnya Pak? Itbaq, bukan lengket. Sifat huruf yang terakhir apa yang dia susah disebutkan? Apa nama istilahnya? Yang tidak memiliki padanan kata. Yang ketujuh. Ayo. Bukan, yang terakhir. Yang keluar dari huruf-huruf yang bukan bahasa Arab. Sifat terakhir. Coba sifat yang 7 itu apa aja namanya? Ismat ya. Yang sulit ya. Ini masuk sifat huruf-huruf ismat. Ismat ya yang terakhir ya. Ismat itu maksudnya adalah huruf-huruf yang memang enggak umum, susah nyebutinnya. To, zo. Nah ini so, ini masuk dalam kategori huruf ismat. So itu kalau di kita padanannya apa Pak? Mesti cari deh tuh yang cocok tuh. SH, ada O-nya, so. Tapi kalau disamain kayak SHO bener, nggak masuk juga. Dan dia punya sifat isti'la secara lidahnya naik. Nah, itu mikir lagi kita gimana tuh lidah naik. Belum lagi kol-kolah ya kan? Kol-kolah, sok kol-kolah, bukan sok kol-kolah, itu to. Apalagi alhamas ya kan? Sok. Nah ini butuh untuk talaki, memang butuh untuk dicek. Sok saya udah betul atau belum, udah betul atau masih salah. Ya. Seringkali, bukan sering, dalam beberapa kasus, sok ini ketukar dengan syok, dengan syak, tapi jadinya syok, syok, sok dengan syok. Nah,
itu benar kejadian. Orangnya udah meninggal, kakak iparnya Mas Ardi. Tapi beliau bisa akhirnya nyebutinnya. Gampangnya itu SO ya, sok, gampang, sok. Tapi nggak cukup, mesti lidahnya isti'la, mesti ada dia tuh khasnya yang memang harus kita memerlukan ketelitian dalam pengucapannya. Baik, kita lantunkan. Sosi subas, susau sani sosna, minal musni, masih sani so. Ulangi. Sosi subas, susau sani sosna, minal musni, masih sani so. Baik. Tadi saya ralat ya. Jadi al-ismat itu lawannya izlaq. Al-ismat yang sulit diucapkan, izlaq yang mudah diucapkan. Itu ada di bab yang ada lawan kata. Makanya tadi pada bingung ya. Di mana gitu nyarinya. Baik, itu huruf so. Karena halaman saya kosong. Kita praktek untuk dibagi. Ini tadi kita dari langsung praktek ya. 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Jadi masih berjamaah dulu prakteknya. Berjamaah Pak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 bagi 3. Baik. 33 ya. 1, 2, 3. Ini 3. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Baik, 4. Itu kan? 4, 3 bagi 4 kelompok. Ini 3, ini 4, 1, 2, 3, 4 ya. Pak Jono, Pak Tatang, Pak ini yang di belakangnya 2. Terus ini Pak Denny, Pak Firman di belakangnya 2. Ini 2, 4. Jadi yang ini 4, 3. Bukan 4, 3 itu formasi main bola. Nah, dari yang 3 di kanan saya dulu, silakan untuk huruf ro dan za ya, dilantunkan bareng-bareng. Yang lain dengarkan, nanti yang lain nyambung di berikutnya. Silakan. 1, 2, 3. Jangan ditahan karena tidak gunnah. Ruroroni rorna. Ya. Ulangi. Ya begitu. Siap. 1, 2, 3. Masih ditahan. Mari roroni ro. Ulangi. Mulai. Barakallah. Lanjut ke za. 1, 2, 3. Zazi zubas zuzan zani zazna minal musni mazizan zani zan. Tanggung ya. Lanjutin sa-nya. 1, mulai langsung. Sasi subas susan sani sasna minal musni masih sanisa. Lanjut. Terus. Syashi subas susan shani
ششنا من المشن مشيشا شنشا. Terakhir. Sosi subas suson soni sosna minal musni masih son soni son. Barakallah. Insyaallah aman kalau bareng-bareng. Ayo Bapak berempat ya, dari sama 5 huruf ya, dari ro. Kelihatan nggak Pak? Makanya kacamatanya belinya yang mahal Pak. Siap, 1, 2, 3. Yang kompak dong. Za ya, za. 1, 2, 3. Lanjut sa. Lanjut. Akhir. Barakallah. Nanti jangan terlalu tergesa-gesa ya. Enjoy aja, enjoy, santai. Masih ada temannya berempat ya. Kalau sendirian tegang nggak Pak? Lanjut, grup sebelahnya 4 orang juga ya. 1, 2, 3, 4 dari huruf ro. Silakan mulai. Adaptasi belum kompak. Coba silakan yang zainya. 1, 2, 3. Berikutnya lanjut. 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 Barakallahu fiik. Terakhir, grup yang terakhir. Ayo bareng-bareng dari huruf ro ya Pak. Santai aja, yang kompak. 1, 2, 3. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ulangi, ikhfa syusha. Mulai. Syu. 1, 2, 3. Lanjut.
Ulangi, susong. Pak, suso ikhfa ditahan. Suso, ya. Diulangi dari awal. 1, 2, 3. Sosi subas susam sami sosna minal musni masih sam soriso. Baik, yang huruf so terakhir bareng-bareng. 1, 2, 3. Sosi subas susam sami sosna minal musni masih sam soriso. Barakallahu fiik. Mengeluarkan suara di tempat umum itu nggak mudah ya. Dalam hal ketika kita memperdengarkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain, apalagi saya ulang. Memperdengarkan suara di tempat umum tidak mudah, apalagi dalam hal mempresentasikan bacaan atau misalkan menjelaskan satu hal. Beda halnya dengan kita ngobrol di depan umum ya. Bercanda itu biasa, tapi kalau dalam urusan-urusan yang formal memang kebanyakan kita ya, nggak semua itu nggak pede, sehingga bisa jadi dia sudah tahu, cuman karena grogi atau ragu-ragu atau malu, maka suaranya nggak keluar atau salah dan seterusnya. Itulah fungsinya kita di sini, banyak belajar dan berlatih. Termasuk yang di awal itu maju jadi MC. Sebenarnya dibilang penting nggak penting, saya hanya berharap ada peningkatan dari segi kemampuan dan sisi mental juga. Ini perlu ya Pak ya. Karena saya yakin bapak-bapak itu di masyarakat itu ini kan calon pemimpin semua atau udah jadi pemimpin ya. Di sini kan ada yang Pak RT. Udah ada yang Pak RT nih, ada Pak RT. Ada yang mungkin di perusahaan pimpinan, minimal di rumah lah mempresentasikan kebaikan kepada istrinya gitu kan. Dipanggil istrinya dijelasin. Nggak jarang ada bahkan seorang ayah yang dia itu sulit menjelaskan banyak hal kepada keluarganya ya. Pengen ngomong gitu ngejelasin. Saya sangat berharap ikatan kita itu di sini bukan hanya sekedar saat ngaji aja ya, saat belajar aja. Harapannya semoga di luar kegiatan belajar kita yang cuma sepekan 3 kali, kita juga bisa saling mengakrabkan diri ya. Karena hakikatnya muslim itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kita itu bersaudara karena keyakinan, keimanan. Yang nasab persaudaraan ini nasab yang tertinggi di atas nasab persaudaraan dikarenakan urusan darah, keluarga maksudnya, atau suku atau bangsa. Jadi ikatannya itu betul-betul karena ikatan keimanan. Harapannya kebersamaannya nggak cuma saat lagi ngaji aja. Makanya mungkin itu perlu dibangun dengan ya tegur sapa minimal saat lagi ngumpul, memberikan salam, bertanya mungkin kita belum pernah ngobrol satu-satu nih, pekerjaannya apa, profesinya apa, tinggalnya di mana, anaknya berapa, ya, dan lain sebagainya. Disitulah kekuatan Islam itu terbangun. Jadi kita itu hidup di kondisi masyarakat modern katanya ya, modern yang masing-masing kita itu disibukkan dengan urusan pribadi masing-masing. Wabil khusus kita tinggal di kota besar Jakarta yang setiap detiknya itu bahkan itu dihitung dengan rupiah, ya enggak? Antum tinggal mungkin enggak semuanya ya, kayak saya merasakan tinggalnya ngontrak, ya kan, mikirnya ya dikejar terus urusan bayar kontrakan, bayar listrik, bayar PAM, internet, anak sekolah, ya kan, pulsa istri. Kadang-kadang emak minta pulsa, emak beneran bukan mama minta pulsa. Penipuan. Belum lagi hal-hal yang lainnya.
Itu yang menjadikan kebanyakan orang wabil khusus di kota besar itu pikirannya, orientasinya itu memang mencari materi. Nah, kita nggak bisa mengabaikan itu menjadi sebuah kebutuhan dasar, perlu banget. Karena memang kebanyakan orang datang ke kota besar itu untuk mencari nafkah. Tapi sekali lagi, hal itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang nggak peduli sama sekitar. Dan kita diajarkan belajar tajwid itu kan menjadi orang yang peka terhadap perubahan ya. A, I, U. Dari hal yang kecil itu kita peka, bisa melihat, sensitif melihat perubahan. Maka itu di lingkungan kita yang ini kan kecil lingkungannya, lingkungan masjid, dan itu pun nggak semuanya terlibat aktif dalam program. Lingkungan yang kecil ini kita semakin mendekatkan diri, mengakrabkan diri satu dengan yang lainnya. Disitulah akan timbul namanya ukhuwah Islamiyah, insya Allah. Mudah-mudahan, dan saya berharap dari kegiatan kita yang masih sederhana ini akan bisa lahir lagi kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk umat ya. Yang pertama manfaat untuk kita, yang paling pasti ya, untuk kita, dan juga nanti akan bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan insyaallah. Itu harapannya ya. Semoga bisa istiqomah. Sudah terlihat ya kekuatan seseorang untuk bisa istiqomah dalam kebaikan itu berbeda-beda. Semoga teman-teman yang sampai sekarang bisa duduk di sini bareng-bareng bisa istiqomah terus. Wabil khusus yang memang hari-harinya juga beraktivitas di masjid, dan semoga bukan semakin berkurang nanti Pak, semoga semakin bertambah. Nanti yang belajar sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ada yang tertamhis, ada yang mulai naik level, ikut membantu program, yang tadinya peserta jadi penggiat atau pengelola kegiatan, jadi operator, yang tadinya cuma peserta jadi operator. Nanti kita rekrut lagi orang lagi untuk belajar lagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi sentral belajarnya umat insya Allah. Tapi itu nggak akan bisa dimulai kalau nggak dari kita. Dan kami sangat berharap bantuan dari bapak-bapak semuanya. Jangan berpikir sekarang saya apa, tapi nanti berpikirnya saya mau jadi apa, kan kayak gitu ya. Itu teori motivator di mana. Itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.